Nasdem menjadi partai pertama yang mendeklarasikan bakal calon presiden untuk berlaga di Pilpres 2024. Dari 3 nama yang dikantongi, yakni Andika Perkasa, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menunjuk mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di tahun 2024. Surya menilai Anies adalah sosok terbaik untuk menjadi presiden periode 2024-2029. 6 bulan berselang, PDI Perjuangan resmi menunjuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Pengumuman Ganjar Capres PDI Perjuangan diumumkan langsung oleh Megawati Soekarno Putri tepatnya pada bulan April 2023. Sementara Partai Gerindra hingga saat ini belum secara resmi mengumumkan siapa bakal capres yang akan diusung. Tapi, kader Partai Gerindra mendukung penuh Ketua Umum Prabowo Subianto untuk maju kembali sebagai calon presiden 2024. Dengan kata lain, saat ini sudah ada 3 nama yang akan menjadi calon presiden. Tapi, hingga saat ini bakal capres yang sudah deklarasi, yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, belum mengumumkan bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi mereka di Pilpres. Padahal sejumlah lembaga survei sudah merilis elektabilitas nama-nama tokoh yang berpotensi untuk menjadi calon wakil presiden. Lembaga Survei Indonesia misalnya. Dari 5 nama, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memiliki elektabilitas tertinggi. Disusul Agus Harimurti Yudhoyono dan Erick Thohir di posisi ketiga dengan elektabilitas 10,5%. 11 Mei 2023, Sandiaga Uno berada di urutan pertama dengan elektabilitas 27,8%. Erick Thohir di posisi ketiga, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memiliki elektabilitas 7,6%. Langsung aja dijawab Bang Hensat, kenapa ini yang namanya Anies Baswedan itu nggak langsung aja lamar itu namanya AHY? Yang saya tahu kan memang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu menyerahkan kebebasan untuk Mas Anies memilih ya. Di satu sisi saya mengapresiasi AHY itu. Dia masih muda, seluruh elemen partainya mendukung dia sebagai capres. Kemudian dia mempersilahkan tiket yang dia punya itu untuk Anies Baswedan. Di bagian itu tuh Bang Adi nggak percaya tuh. Itu top tuh. Di bagian itu nggak percaya tuh Bang Adi. Ini kan judulnya konspirasi. Kalau sudah ada yang percaya kan pengajian bos. Kan semuanya percaya tuh. Pengajian juga politis sekarang. Oh gitu ya? Iya. Politis juga. Nah, jadi kalau dari hasil itu ya mungkin Mas Anies masih mempertimbangkan itu kan ada 5 kriteria. Salah satunya tuh mesti klik sama dia. Oh Pak AHY jadi nggak klik? Belum, atau gimana gitu? bukan nggak klik, belum juga nih. Belum. Karena pastinya kan perbincangannya akan lama. Dalam koalisi itu kan bukan hanya konspirasi aja, tapi ada diskusi-diskusi yang terjadi. Kemudian juga konspirasi yang menarik itu ya tentu saja Pak Jokowi ya, yang memang terus-menerus berada di lingkaran konspirasi itu. Headhunter tuh, cari calon presiden yang baru. Tapi Bang Hensat setuju nggak sih dengan konstelasi sekarang kalau semuanya ini nunggu presiden nih, nunggu Pak Jokowi gitu. Ya. Artinya kan ada invisible hands-nya Pak Jokowi nih yang diperkirakan ada di situ gitu. Anda melihatnya gimana? Sebelum 3 Oktober mungkin itu valid tuh. Tapi pada saat 3 Oktober 2022 Pak Surya Paloh memunculkan nama Anies Baswedan, teorinya Mas Prabu itu tereliminasi dan diperkuat lagi pada saat Ibu Mega mendeklarasikan Mas Ganjar 21 April 2023 kemarin. Jadi jawaban dari pertanyaan itu adalah ada yang menunggu arahan Pak Jokowi. Kenapa mereka menunggu? Menurut saya ada 2 nih. Mereka butuh kekuasaan untuk menjadi salah satu peserta yang menuju kekuasaan. Jadi menurut saya
yang firm jadi calon presiden sekarang 2 orang tuh, Mas Anies dan Mas Ganjar. Apakah itu kedua-duanya masuk final nantinya ya kita lihat saja. Yang jelas memang so far keinginan rakyat itu memang 3 orang ini, Prabowo, Mas Anies, dan Mas Ganjar. Ini minimal versi lembaga survei keluarnya begitulah. Kalau versi Musra tambah lagi Pak Erlangga kan. Bro Dimas gimana ngelihat ya? Pertama kalau menurut saya, kalau kita bicara kepastian politik terkait dengan capres, ya, atau juga bahkan cawapres, itu kita hanya bisa akan melihat kepastian politik itu ketika partai politik atau gabungan partai politik atau koalisi ya, itu mendaftarkan nama-nama capres dan cawapres yang akan diusungnya ke KPU. Itu masih lama ya. That's true. Masih Makanya lama kemudian banget. ini sangat dinamis, ya, ini sangat cair. Saya masih melihat, tapi juga kalau dibilang masa iya PDI akan tidak atau membatalkan pengusungan terhadap Mas Ganjar misalnya, kan itu juga tidak bisa kita bayangkan seperti itu. Itu saya melihat uncertainty itu masih terjadi di level tengah. Ya, level tengah ini saya lihat tadi yang disampaikan oleh Termasuk Mas Golkar ya. termasuk Golkar. Nah, di sini kan partai-partai tengah ini adalah partai-partai yang kita lihat juga apakah itu KIB bahkan PKB sekalipun itu juga punya komunikasi khusus juga ke Pak Jokowi. Artinya di sini saya ingin menyatakan bahwa di sini mungkin Jokowi mencoba untuk memainkan posisinya sebagai kingmaker, menentukan. Karena kita ketahui tadi Wajar nggak? ya kalau dilihat dari etika bernegara mungkin kita bisa berdebat. Tapi kalau saya lihat hari ini Jokowi sedang memainkan 4 peran. Itu yang cukup ambivalen menurut saya. Ya kan, Jokowi pertama sebagai seorang kepala negara. Ya, Jokowi sebagai kepala negara dia harus berada di atas semua golongan, harus dibawa semua partai, ya kan, pro kontra dan seterusnya. Dia adalah national display, ya kan. Yang kedua, Jokowi sebagai kepala pemerintahan. Ini kan kita by constitution, presiden itu sebagai kepala negara, sebagai pemerintahan. Nah, sebagai kepala pemerintahan, mungkin Jokowi concern dengan keberlanjutan program-programnya. Dan lalu kemudian dia akan bicara tentang real politics yang paling efektif kayak apa, siapa yang nanti bisa melanjutkan program-programnya atau program-program pemerintah hari ini gitu. Lalu kemudian kita lihat juga yang ketiga, Jokowi sebagai seorang kader partai dari PDI Perjuangan. Nah, di sini tentunya memiliki sebuah etika kedisiplinan tertentu yang jadi khas dari PDI Perjuangan dan peserta kader-kadernya. Dan ini mensyaratkan Pak Jokowi ini harus juga cukup loyal ya dengan keputusan-keputusan partai. Tapi ada yang keempat, Jokowi sebagai seorang individual political man, sebagai insan politik. Apalagi dengan tingkat kepuasan yang tinggi. Dia Ya. pasti punya pertimbangan sendiri, punya hasrat sendiri, punya kalkulasi sendiri, ya kan, punya kepentingan sendiri, ya kan. Dan itu Untuk menurut saya, itu partai tengah ini bisa di ini menarik. manage. Ini gitu menarik ya. karena ketika dalam konteks koalisi pemerintahan, ketika Nasdem sudah melakukan fait accompli, let's say, dengan mengusung Anies Baswedan tanpa pamit atau tanpa izin dari Pak Jokowi, itu satu hal. Lalu kemudian PDI Perjuangan di batu tulis Bu Mega mengumumkan Ganjar sebagai calon presidennya, yang kita dengar katanya menurut laporan media H-1 bahkan Pak Jokowi baru dikonfirmasi. Artinya kan dua partai ini sudah melakukan political fait accompli terhadap Pak Jokowi. Dan menurut saya memang dalam situasi seperti ini Partai Golkar memainkan peran yang cukup signifikan ya. Kalau saya lihat partai tengah ini yang penting ini adalah Partai Golkar, PKB. Ya, ini juga jadi Ini kan penting. tengahnya kan tergantung yang mana nih. Kalau kita ngomongnya Prabowo, Ganjar, Anies, Ganjarnya yang tengah nih. Kalau Ganjar Prabowo Enggak, artinya kalau misalnya kalau Golkar ini loh, bagi Partai Golkar ya sebagai partai tengah nih, kalau saya memainkan smart power, misal saya membayangkan Erlangga Hartarto memainkan kapasitasnya sebagai smart power politics gitu ya. Dia akan punya opsi juga kepada PDI, dia punya opsi juga terhadap Prabowo, bahkan dia punya opsi juga terhadap Nasdem, terhadap Anies Baswedan. mungkin ya. Tidak ada yang nggak mungkin dalam politik, bro. Ya. Kalau Bung Dimas sama Bung Henry ini bicara soal politik serba kemungkinan, bagi saya ada sesuatu yang tidak mungkin. Golkar itu nggak mungkin dukung Anies. PAN itu nggak mungkin dukung Anies. Bisa bertaruh dengan saya itu. Sampai pendaftaran Oktober. Ini soal bagaimana iman politik yang dijaga betul Oh, ini bicara oleh iman Jokowi. politik. Ini Ya. menarik nih, menarik. Cukup nih. sudah Nasdem yang iman politiknya berubah dan pisah jalan di 2024. Ya, Tapi jangan ya. sampai terjadi pada Golkar dan PAN. Dan itu yang sepertinya diorkestrasi betul oleh Jokowi supaya sekeras apapun dinamika politik di internal partai, pendukung Jokowi yang hari ini ada 6 partai, non Nasdem, itu tidak kemana-mana. Bagi Jokowi kalau Golkar dan PAN ke Prabowo nggak ada soal. Bagi Jokowi kalau Golkar dan PAN ke PDIP nggak ada soal. Tapi akan jadi soal yang cukup serius kalau Golkar dan PAN
ke Anies Baswedan. Kalau Jokowi merasa comfort dengan Nasdem bisa menjamin Anies ini adalah orang yang sustainability development, mengerjakan semua hal yang sudah 10 tahun dilakukan oleh Jokowi, nggak bakal begini jalan ceritanya Pak, hubungan Nasdem dan Surya Paloh. Rangkulan Pak, sekarang nggak rangkulan. Saya nggak yakin cuma gara-gara keberlanjutan pembangunan. Oh itu satu, tapi akan ada argumen. Apalagi memang, Bang? Kalau argumen-argumen yang lain banyak dimunculkan, tapi yang paling penting adalah Jokowi ingin memastikan siapapun suksesor di 2024 jadi presiden, memang Jokowi tidak mau semua hal yang sudah dilakukan itu di downgrade. Seperti halnya yang terjadi pada SBY, susah payah bangun demokrasi, susah payah membangun infrastruktur, tapi dianggap tidak ada apa-apanya. Tentu Jokowi itu tidak mau seperti SBY, jatuh di lubang yang sama untuk yang kedua kalinya. Kenapa Jokowi dianggap cawe-cawe dan sibuk ngurusin pilpres? Jokowi itu bukan SBY, bukan ketua umum partai. Jadi kalau tidak jadi presiden, Jokowi tidak bisa mengendalikan PDIP. Dan tidak bisa mengendalikan partai politik yang lain. Jokowi itu bukan Megawati. Setelah tidak jadi presiden, dia tidak bisa meng-hold. Dan dia tidak bisa mengorkestrasi PDIP. Kalaupun toh tidak ada Megawati, di situ ada Mbak Puan, ada Prananda dan seterusnya. Jawabannya bukan Jokowi, sekalipun presiden ya. Karenanya Jokowi itu hanya sekedar ingin bilang juga bahwa presiden di 2024 adalah orangnya Jokowi. Orang yang bisa diorkestrasi oleh Jokowi. Orang yang bisa diidentify sebagai bagian dari Jokowi. Mau dari PDIP ataupun dari Gerindra terserah begitu. Itu yang kemudian bisa menjelaskan kenapa relawan Jokowi juga ada muncul Prabowo Subianto, selain Ganjar Pranowo. Dan kita tahu relawan Jokowi itu faktornya cuma satu, merah kata Jokowi, merah kata relawan. Bohong ceritanya, relawan itu kalau tidak komunikasi dengan Jokowi, termasuk nama-nama yang dimunculkan itu. Jangan-jangan gitu ya, hasil musrah itu cuma satu namanya, Ganjar Pranowo. Tapi Jokowi mau banyak nama di situ dimunculkan. Ada Prabowo, ada Erlangga Hartarto, termasuk Cawapres. Saya baru tahu ada orang lain. Gue juga baru tahu. Tadi gue di luar Politik terus. kita ini kan seperti rumah kaca. Apa yang terjadi di istana itu kita bisa melihat dari jauh. Persoalan salah dan benar itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Siap. Kita break dulu. Kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami.